Itu yang paling penting itu. Nah, ya, terbuat dari itu. Tapi kalau bukan terbuat dari itu, dari kayu umpama, dari kayu, atau dari gentong, tahu gentong? Atau dari kendi. Kendi itu dari apa? Dari tanah liat. Atau itu bak mandi kita itu, nah, bak mandi itu terjemur di bawah matahari, nggak apa-apa, walaupun dia panas, nggak apa-apa, karena penampungannya itu bukan terbuat dari besi. Intinya penampungan itu yang bisa mengeluarkan bercak-bercak seperti tagar. Itu yang nanti bisa menimbulkan penyakit baros. Apa itu baros? Baros itu kayak penyakit campak. Penyakit campak atau kusta. Baros, ya. Nah, belang-belang di kulitnya. Bukan panau. Kalau panuan masih penyakit ringan. Panuan itu kamu pakai pakaian basah, dipakai sampai mengering di badan, bepanau jadinya. Siapa yang bepanauan di sini? Itu karena sering apa ya? Pakai pakaian basah sampai berkering di badan, atau pakaian yang berkeringat nggak diganti-ganti, atau pakaian kotor nggak pernah dicuci-cuci, dipakai, itu bepanauan. Kemudian pakaian itu dipakai lagi sama temanmu, yang temanmu yang nggak kena penyakit panau, akhirnya pindah penyakit panau. Paham nggak? Ini baros lebih parah daripada itu. Baros penyakit kayak apa itu? Kulitnya kayak kena campak atau apalah begitu. Intinya kena penyakit kulit. Dari mana itu baros? Dari tagar yang dihasilkan dari air yang terjemur di bawah terik matahari. Paham nggak kira-kira? Nah, itu nanti banyak syaratnya, ada 9. Cuman yang terpenting tadi adalah tempat penampungannya itu terbuat dari besi, tembaga, apalagi dan lain sebagainya. Yang aman adalah bejana yang terbuat dari emas atau perak. Siapa tahu umpama ada orang punya bejana emas atau bejana perak, walaupun terjemur di bawah matahari ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena emas dan perak ini adalah logam yang paling baik, tidak ada mengeluarkan bercak-bercak seperti yang kita sebutkan tadi. Fahim tuh? Makanya kalau ada perempuan tuh ya pakai emas, tapi emasnya emas palsu, dia alergi terkadang, gatal kulitnya gatal. Kenapa? Karena nggak bisa pakai yang selain emas. Tapi ketika dia pakai emas, dia nggak alergi. Kenapa? Karena emas itu memang disebut namanya logam mulia. Tidak ada di situ yang aneh-aneh. Asalkan emas murni. Kalau emasnya campuran sama juga bohong. Atau perak. Nah, perak itu ada orang pakai cincin. Cincin itu ikatnya terbuat dari perak. Sama cincin yang terbuat dari selain perak. Lebih enak di kulit itu kalau orang pakai cincin yang terbuat dari perak. Tuh Abuya ada cincin terbuat dari perak ininya, ikatnya. Itu kalau dipakai enak daripada cincin yang terbuat dari apa nggak tahu ini ya, dari apa namanya ini. Nah, beda itu. Nah, jadi kalau ada bejana yang terbuat dari emas atau dari perak, walaupun ada airnya terjemur di bawah terik matahari, maka air itu tidak makruh untuk dipakai. Intinya nanti ada 9 syarat ya. 9 syarat di kitab Takrirat Sadidat nanti. Nah, kata Syekh Haji Sulaiman Rashid, termasuk juga nggak makruh walaupun terjemur di bawah terik matahari apa? Terjemur air yang terjemur di dalam tanah. Itu yang Abu Ya bilang tadi apa ya? Yang terbuat dari kendi, maksudnya kendinya itu terbuat dari tanah, seperti air sawah, air kolam. Nah, kolam itu bak tadi tidak apa-apa. Nah, kenapa ya? Karena tempat itu bukan bejana yang mungkin bisa berkarat, alias diamankan, terjaga dari timbulnya karat. Nah, karat itulah yang nanti menyebabkan penyakit baras. Nah, disebutkan dalam hadis Imam Baik Haki
Bersumber daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sakhanat ma'an fi syamsi faqala sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira'u fa innahu yurithul barasa. Siti Aisyah suatu ketika pernah memanaskan air dengan panasnya matahari. Jadi dijemur tuh, air itu dijemur di luar. Saat musim panas, Siti Aisyah punya air di dalam bejana, ditaruh di luar, terjemur di bawah terik matahari. Lalu Nabi bilang, ya Aisyah, jangan kau lakukan itu. Jangan lakukan. Artinya kalau air itu terjemur di bawah matahari, jangan. Jangan dilakukan. Kenapa? Karena air itu kalau dipakai ketika panas akan menimbulkan penyakit sopak, baros, ya, sopak, campak atau apalah penyakit itu istilahnya. Paham Tom? Nah, baik. Jam berapa itu? Kurang 10 menit lagi. Ayo, terus tambahkan pelajaran. Baca. Stop. Masalah air dalam kitab ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke benda. Kalau tadi air, ingetin ya. Itu ada air, ada benda cair, ada benda padat. Beda-beda nih. Kalau air yang 7 macam kemarin kita sebutkan, itu air namanya. Dari air mutlak berubah jadi mustakmal, jadi mutaghayyir, jadi mutanajis. Ini namanya benda, namanya air. Yang kedua ada benda cair. Benda cair ini dia air juga tapi benda. Benda cair maksudnya seperti apa umpama? Seperti air kelapa, air nira, apalagi minyak, apalagi? Itu semuanya benda-benda cair. Nah, makanya kalau ditanya kenapa air kelapa tidak bisa dipakai wudu? Kan perubahannya alami. Oh iya, kenapa? Karena dia benda cair, bukan air. Air yang mana? Bukan air yang 7 macam itu. Paham tuh? Nah, ini. Ada air, ada benda cair. Nah, benda cair macam-macam. Ada benda cair yang suci, seperti kelapa dan sebagainya. Ada benda cair yang najis. Kalau benda cair yang najis itu ya memang asalnya najis, seperti kencing, darah, nanah yang kita sebutkan nanti. Itu namanya apa ya? Benda cair najis. Nah, sekarang kita lebih khusus lagi, benda-benda yang termasuk najis. Nah, kalau benda ini terbagi 2. Ada benda padat, ada benda cair. Nah, yang kita masukkan di sini adalah benda padat dan benda cair yang masuk kategori najis. Paham Tom? Benda padat, benda cair yang termasuk najis. Kalau benda padat itu nanti contohnya tinja, bangkai. Bangkai itu kan benda nggak? Padat atau cair dia? Itu namanya benda padat. Cair, benda cair apa contohnya? Darah, nanah, apalagi air seni, air kencing, itu namanya benda cair. Ditulis biar paham. Benda-benda yang termasuk najis terbagi 2 nih benda. Ada benda cair, najis, ada benda cair, padat. Paham Tom? Lanjut. Seluruh barang atau benda pastinya adalah suci selama ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis. Jadi hukum asal semua benda di alam dunia ini, baik benda cair ataupun benda padat, hukum asalnya itu adalah suci. Semua benda, apapun yang ada di alam semesta ini, di alam dunia ini, hukum asalnya benda itu baik padat ataupun cair, hukumnya suci. Hukum asalnya. Kecuali ada dalil tentang sesuatu itu yang menunjukkan kenajisannya. Seperti kencing, oh itu ada dalil sudah najis. Tinja sudah jelas najis, bangkai sudah jelas najis. Jangan lagi diputar-putar, dicari-cari alasan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalilnya sangatlah
jelas. Tapi kalau tidak tahu najiskah suci nih, hukumnya suci. Kamu jalan ke tengah hutan, lalu ketemu bambu. Bambunya itu kamu potong begini, tak keluar air. Bambunya keluar air. Air apa ini? Nggak tahu air apa. Suci atau najis? Suci. Airnya suci. Air AC. AC itu nah, keluar dari mana itu air? Dari langit kah? Dari bumi kah? Dari AC. Apakah air AC itu suci atau najis? Suci. Suci. Cuman dia bukan dari langit aja. Fahim toh? Nah, cuman dilihat dulu apakah air itu betul-betul air atau apa. Nah, kalau memang dia air asli, air AC itu, maka dia boleh dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah. Tapi kalau dia bukan air yang baik, jangan dipakai. Tahu nggak air AC? Nah, cuman Abuya belum tahu lagi air AC itu apakah betul-betul air atau gimana. Kan air AC itu berasal dari mana ya? Dari hawa dingin. Dia masuk embun, tapi bukan berasal dari langit, dari mesin. Nah, itu dia dari apa? Pendingin apa namanya? Kompresor apa namanya? Freon.